Perihal mendaki bukan sekedar tentang seberapa banyak gunung yang telah didatangi. Bukan juga sebagai eksistensi lantaran telah menapaki kaki di puncak gunung tertinggi. Atau hanya sekedar ikut-ikutan karena takut ketinggalan trending. Namun mendaki gunung adalah panggilan. Dalam tenang, gunung memanggil jiwa-jiwa yang merindukannya. Dan jiwa-jiwa itu terpanggil menghampiri beranda rumahnya. Pada episode ini, kami mengikuti salah satu event pendakian Gunung Arjuno yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Antusiasme yang sangat tinggi mendatangkan para pendaki dari beragam penjuru kota. Dan tidak berbeda dengan kami, yang kali ini juga membawa pasukan. Dari setiap sudut kota Malang, terkumpul 7 orang menjadi satu tim yang disebut The Challengers. Lama tak jumpa. Alhamdulillah Tera Reuni di Arjuno. Mantap. Terakhir nanti. Terakhir Pandi. Selamat. Selamat Cuy. Terakhir Oke, selamat ya. Reuni yo, Arjuno Reuni ya? Arjuno. Siap. Mau parkir di sana. Oke, posisi sudah jam 6:30, kita udah nyampe di Cangar. Nanti ini base camp-nya Mas ya? Titik kumpulnya untuk untuk event Arjuno. Arjuno kali ini. Nanti kita tinggal registrasi di dalam, terus mempersiapkan peralatan-peralatan dan langsung cus Arjuno. Mantap. Event pendakian Arjuno ini diselenggarakan lewat jalur Cangar Sumber Berantas oleh Disparta Kota Batu yang menggandeng Tahura Raden Suryo semata-mata untuk memperkenalkan wisata dan budaya Kota Batu, khususnya pemandian air panas Cangar dan jalur pendakian Gunung Arjuno. Apa dok? Dingin banget cuy. Dingin ya? Seger. Masih di sini loh. Terima kasih. Dinginnya mantap bos. Suhu dingin Cangar saat itu menjadi terasa hangat karena candaan receh yang timbul saat pengumpulan KTP untuk proses registrasi. Oke teman-teman, habis registrasi, daftar anggota tim. Kita kebetulan ada 2 tim, berangkat 7 orang. Ini sekarang lagi proses pendataan perlengkapan yang akan dibawa di gunung. Diwakili sama Ivan dan Samsul. Jadi di lokasi sudah mulai banyak para pendaki yang sudah berdatangan. Sebentar lagi mungkin bakal dimulai nih pendakiannya. Dengan biaya Rp150.000 per orang, para peserta diberikan merchandise kaos dan gelang, konsumsi di awal dan di akhir pendakian, dan juga berkesempatan untuk mengikuti beberapa kompetisi yakni kontes foto, akurasi waktu pendakian, dan kekompakan regu. Serta di akhir acara nanti dapat menikmati pertunjukan budaya lokal. Harus memperhatikan kebutuhan pribadi ya, karena mungkin setiap orang berbeda dan Selamat pagi teman-teman, baru saja selesai briefing dari panitia. Selanjutnya mau langsung berangkat menggunakan truk pickup. Jadi nanti dari sini kita menggunakan truk pickup, memotong perjalanan lah sampai Pintu Rimba. Langsung aja teman-teman kita berangkat ke sana. Dari lokasi wisata Cangar, kita berangkat menggunakan pick-up, memotong jalur pendakian sampai ke area perkebunan warga, tempat pemberhentian terakhir ojek sebelum menuju ke pos 1. Kalau dengan berjalan kaki, akan menghabiskan sekitar 1 jam perjalanan. Selama perjalanan, kita akan melewati kebun bayam, wortel, apel, dan lainnya. Selain sebagai mata pencaharian, area ini juga dijadikan tempat wisata, karena ada perkebunan bunga hortensia cantik milik warga.
Antri apa gitu? Kilo absen. Absen. Gak boleh titip absen. Dili satu-satu, per nama, per nomor. Iko papa. Kontak. Oke teman-teman, kita udah nyampe di pintu rimba. Jadi pintu rimba ini adalah perbatasan antara kebun dengan pintu masuk untuk pendakian ke Gunung Arjuna. Tampilannya sih seperti ini, seperti pintu masuk, dan di samping-sampingnya ada vegetasi-vegetasi tumbuhan-tumbuhan. Oke, kita mulai perjalanan dari sini. Semoga stamina tetap terjaga, semuanya tetap lancar sampai kita nyampe di tempat camp. Mantap. Wih, terlalu luas nih. Ini pos 1 ya mas ya? Iya, yang dulu ini pos 1, tapi kok di event ini pos 1-nya tadi digeser di tempat turunnya pickup tadi. Ini bisa ya kali ya kalau misalnya dirikan tenda di sini? Buat nyantai sih. Buat nyantai. Tanggung dirikan tenda di sini. Gila, bagus banget mataharinya. Paling suka dengan keindahan kalau ada matahari itu ya, tembus ke sela-sela daun. Terus cahayanya tuh kayak cahaya ilahi gitu loh. Kayak like in heaven. Oke. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sudah setengah jam perjalanan dari pintu rimba tadi. Untuk treknya sih bagus, tanah apa namanya, tanah yang tebel, yang kokoh, terus padat. Nah itu kata-katanya. Untuk jalurnya luasnya agak sempit ya teman-teman. Ini kita berdua, teman-teman yang lain ada di depan. Untuk pendakian kali ini banyak teman-teman yang sudah sering naik Arjuna, jadi mereka sudah tahu lah jalur-jalur pendakian di Arjuna. Harus masuk gigi berapa, gas di mana, Betul. rem di mana. Cepet ya. Nanti dari pos berapa gitu badan taruh sejam 2 jam. Nanti kita tanya-tanya teman-teman ke mereka yang sudah sering ke Arjuna, mungkin tips and trick atau apa hal-hal yang menarik di Arjuna, mungkin mereka tahu. Lanjut. Gunung Arjuna adalah salah satu gunung yang memiliki makna sakral dalam budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam mitologi Jawa, Gunung Arjuna dikaitkan dengan kisah Mahabharata. Gunung ini dianggap sebagai tempat tinggal Arjuna saat melakukan pertapaan agar para dewa menambah kesaktiannya. Konon katanya, karena sangat kusuk dan tekun bertapa, tubuh Arjuna bersinar dan memancarkan kekuatan yang membuat puncak gunung menjadi semakin tinggi dan mendekati Kayangan, sampai membuat Kayangan menjadi dalam bahaya dan akhirnya dihentikan oleh pengasuhnya Batara Semar. Gunung Arjuna juga memiliki nilai keagamaan bagi masyarakat Jawa yang memperhatikan agama Hindu-Buddha. Terdapat berbagai tempat suci dan pemujaan di sekitar gunung, seperti punden dan kuil-kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewi dalam agama Hindu. Akan banyak bisa ditemukan jika melalui jalur Purwosari. Setiap tempat memang memiliki ceritanya masing-masing. Inilah bukti nyata dari perpaduan harmonis antara keindahan alam dan nilai-nilai spiritual. Dengan begitu, marilah kita menghormati warisan budaya yang telah menghubungkan generasi ke generasi dan berjanji untuk menjaga warisan ini demi generasi yang akan datang. Ayo semangat tuh. Sudah berapa lama Anda tidak naik? Ampun, 1 tahun. Terakhir? Terakhir ke Raung. Raung ya? Oke.
Dalam event pendakian ini diadakan kompetisi akurasi waktu pendakian saat melewati setiap pos sampai ke puncak. Walau begitu, kami tidak mengejar waktu. Yang terpenting semuanya senang dan dapat menikmati jalur yang indah dan eksotis ini. Kita menemukan kenikmatan di gunung, guys. Kita bisa selonjoran, kita bisa sambil tiduran. Yo, model musul. Mantap, guys. Terus Ya, terima kasih. masih semangat Mas Dodi? Masih semangat? Kita semangat dong. Oke. Nanti Geof Max. Nah, setelah kita memakai kacamata Geof Max, kita makin menambah ketampanan 1000%. Menambah ketampanan 1000%. siapa? Iku siapa sing mutusi? Sing mutusi siapa? 1000%. Oh, ya wis. Aku ngene. Udah balik sama enteng itu lho. Dong. Berat rek. Waduh. Ayo lanjut. Track poolnya keren. Apa tuh namanya? Tongkat Nabi Musa. Wis. Yo. For your information Satu untuk Nabi Musa, satu Nabi Isa. warga-warga Kismin yang tidak bisa membeli sebuah trekking pool, alam sudah menyediakan kita sebuah trekking pool seperti ini. Jadi kita tinggal menikmati atau memanfaatkan dari alam. Gak jalan kok. Mantan paskib. Langkah tegak maju, jalan. Aku mana melaku nih? Dulu waktu aku naik tahun berapa ya, 2018 sama teman-teman itu di daerah sini itu ada di jalur nih, itu ada kijang mati, kayaknya itu dianu harimau. Diterkam harimau. Ukuran kijangnya sih gimana? 2 kali lipatmu ya. 2 kali lipat aku. Kurang lebih. Loh, berarti dia di dalam trek matinya? Iya, di jalur sini, di trek ini, di situ, tepatnya di situ. Berarti menandakan di sini juga masih ada harimau. Kayaknya sih. Daerah mana tuh? Yang dilukai sama harimau ya? Di leher, bagian leher. Cakaran apa? Kayak bekas cakaran gitu. Cakaran harimau. Personil klub 4 orang. 4 orang, satunya pulang. Satunya 3. Tapi udah nyampe. Nomor berapa mas? 52 aku. Muhammad Ivan Mulyana. Jadi satunya Ini loh mas, satunya. kok belum tercatat? Muhammad Angga Samutra. Yusuf. Muhammad Yusuf. Ya. Udah jalan? Udah 4. Pak, pohon-pohon yang itu pohon apa ya Pak yang tadi sepanjang jalan pos 1 ke pos 2 yang tangkainya kecil-kecil tutupin Apa? Kemelandingan. Iya. Oh, itu ada buahnya Pak? Ada. Oh, ada Bisa buah dimakan kayak pete. Pete Cina gitu Pak. Oh, pete Cina, ya. Oke, teman-teman, kita udah nyampe di pos 2. Ini di ketinggian 2300 berapa Mas? 2377. 77. Lokasinya sih nggak begitu luas ya teman-teman, cuma kalau kepepet untuk mendirikan tenda bisa juga sih di sini. Sebelum melanjutkan pendakian, kami sempat bertanya ke panitia tentang kebakaran yang terjadi 1 hari sebelum event dilaksanakan. Titik ini Pak, ini opongan ini. Kumandar. Trawas. Dari puncak ke titik api 6 kilo. Kondisi pas berangin. Kondisinya pas berangin apa? Angin. Angin. Kalau api identik sama angin. Berteman dengan angin. Ada asap, ada api, angin pasti itu. Oh Tuhan.
Capek. Baru jalan sebentar. Udah berhenti lagi. Kira-kira berapa kilo? Waduh, gak aruh, guys. Yang penting dibawa Pak ya. Ada kilo berarti. Pakai kilo masih. Isi ya, Mas. Belum menit. Pak. 20 kilo ono, Pak. Ono. Lebih. Gimana do reaksimu lihat itu tadi do? Sangat-sangat kagum. Beban saya ini tidak seberapa ternyata. Masih berat beban Bapak itu. Trek yang dilalui dari pos 2 ke pos 3 cukup bervariasi. Kadang nanjak juga tak sedikit landainya. Untuk vegetasi kebanyakan masih terbuka. Mengutip dari kalimatnya Pak Gondes, katanya kalau misalnya belum bertemu dengan Edelweiss berarti kita belum mendaki gunung, masih bukit. Ini udah ketinggian 2500, sudah mulai kelihatan Edelweiss-nya, berarti kita sudah mendaki gunung. Siap Pak Gondes. Sudah hampir 3 jam kami berjalan dan pos 3 belum juga menampakkan wujudnya. Walau di sela dengan istirahat yang lumayan sering selama di jalur, rasa lelah mulai terasa. Langkah yang tadinya tegas mulai pudar karena kaki mulai lemas. Carrier yang dibawa pun terasa semakin berat. Tak sabar ingin segera sampai pos 3 dan kembali mengisi tenaga yang sudah terkuras. Umur berapa Pak? Umur berapa? 9. 9. Keren. Dari umur 4 tahun mulai. 4 tahun dia sudah kelihatan suka gitu terus. Tapi kan awalnya diajakin toh Bu? Enggak. Enggak ya, Langsung, biasa rekreasi langsung. ke air terjun gitu kan biasa naik turun kan? Nah, kok Kendolo enjoy. itu berat loh air terjun ini. Iya Pak. Tangga ya. Dia lari, Berapa ribu? naik turun. Terus tak coba ke Gunung Klothok, Mampu. 656 mdpl. Dia suka terus ke Langsung tak Wilis. los ke Wilis. Wilis 2400-an. Keren dek. Keren. Lanjutkan. Siap. 50. Sama. 12, 53. Pos 3 ya Pak? Iya. Akhirnya sampai juga. Ikut ini maksudnya apa nih Pak? Pos 1 ini maksudnya apa? Udah pos 3 tapi masih pos 1 ini. Perjuangan loh ini Pak. Pos 3 Pak. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Setelah sekian lama saya menunda lapar. Hari kemarin guys belum makan guys. Dangerous times don't fly too high. Arman bacokan. Mari mangan vaporan. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.